Lanjutan dari kisah sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Segawon Lanang sekeluarga yang sedang berada di markasnya. Sembari mengobati tangan Segawon Tolol yang terluka akibat ajian inti api dari Suliwa, tidak ada kapok-kapoknya mereka berempat masih ingin membuat masalah dengan titisan Batara Surya itu. Aku kira luka di tanganku hampir sembuh. Besok kita setroni desa itu, dan si titisan Batara Surya akan kupaksa bertekuk lutut. Kemudian, dia akan kutenung menjadi seekor cacing. Bangsa serigala itu selalu bangun siang-siang. Kalau kita menyerang mereka, harus pagi-pagi. Bagaimana kalau kita bakar saja rumah persembunyian mereka, biar mereka terpanggang di dalamnya. Tinggal kita ambil abu tulangnya dan kita sebar ke tengah laut. Tidak boleh kita membunuh makhluk bernyawa dengan membakar hidup-hidup. Bagaimanapun harus kita binasakan dulu, baru kita bakar mayatnya. Dan di malam itu, Prabu Angling Dharma bersama rombongannya kini tengah merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap para siluman serigala di hari esok. Angling Dharma di saat itu sudah tidak ingin lagi mengampuni para manusia serigala tersebut yang selalu membuat ulah dan meneror penduduk Malwapati. Galuh Parwati juga emosi dan dendam mengingat dirinya pernah dikutuk jadi anjing oleh siluman itu. Akan tetapi Patih Batik Madrim pun menasehatinya agar tidak bertarung karena dendam, sebab hal itu bisa merugikan dirinya sendiri. Dan di keesokan harinya, tibalah mereka berempat di markas para siluman itu berada. Dengan kekuatan ilmu gabungan mereka langsung menghancurkan gubuk persembunyian Segawon Lanang bersama ketiga putrinya itu. Para siluman yang tengah tertidur pulas itu pun menjadi sangat terkejut dan panik mendapat serangan dadakan yang begitu dahsyat. Kalian harus menerima hukuman yang paling berat. Kalian telah menghancurkan rumah kami secara pengecut. Keluar pengecut! Keluar! Setelahnya Prabu Angling Dharma dan yang lainnya pun keluar dari persembunyiannya untuk segera membinasakan para manusia serigala tersebut. Sekarang giliran kalian harus menerima hukumanku, siluman busuk. Ternyata kamu yang ngamuk gadis kecil. Belum kapok kamu kutenung jadi anjing. Mau kutenung kamu jadi korengnya anjing, hah? Dan akhirnya dengan jumlah yang seimbang, pertarungan 4 lawan 4 pun terjadi sangat seru di sana. Kini akhirnya Segawon Tolol itu pun harus berhadapan langsung dengan Raja Malwapati yang sangat sakti mandraguna. Di saat itu Sang Prabu pun merapal ajian pamungkasnya untuk menghabisi manusia serigala tersebut. Akan tetapi Segawon Tolol itu pun mencoba kabur dan menghilang dari sana. Hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh Prabu Angling Dharma. Ia pun langsung mengikuti hilangnya Segawon Lanang tersebut dengan memegang ajian pamungkasnya yang sudah dirapal. Dan akhirnya usaha pelarian Segawon Lanang itu pun tidak berhasil. Ia pun malah dibuat babak belur oleh Prabu Angling Dharma dengan ajian pamungkasnya yaitu Meliwis Putih. Dia pun langsung kelabakan dibuatnya menahan rasa sakit yang begitu hebat, hingga akhirnya Segawon Lanang mati seketika di saat itu juga karena hantaman ajian yang sangat dahsyat tersebut. Sementara itu pertarungan sengit juga terjadi pada Galuh versus Kantil. Galuh Parwati yang langsung melesatkan pedang ke dadanya, akhirnya wanita serigala itu pun berhasil tewas di tangannya. Di sisi lain Suliwa yang tengah menghadapi Cempaka, ia pun harus mengeluarkan ajian andalannya inti api dan menggabungkannya dengan ilmu halimunan. Dikarenakan siluman itu yang bertarung dengan cara menghilang, Suliwa pun tidak berpikir lama untuk segera menghabisinya. Alhasil dengan gabungan ajian tersebut, Cempaka pun akhirnya tewas juga. Di posisi Batik Madrim, ia pun juga bergulat seru dengan Kenanga, hingga akhirnya Batik Madrim mencabut tusuk konde yang ada di kepalanya dan Kenanga pun juga berakhir tewas. Pada akhirnya keempat manusia serigala itu berhasil dibunuh, tinggal membakar mayat-mayat mereka untuk dibuang abunya ke laut. Siapkan kayu kering. Sekarang juga mayat-mayat mereka harus dibakar. Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang aneh yang biasa dilakukan oleh kaum siluman. Baik, Gusti.
Dan di malam itu, mayat-mayat manusia serigala telah dikumpulkan di atas kayu bakar yang sudah disediakan Suliwa. Prabu Angling Dharma sejenak melakukan ritual, setelahnya ia pun menyuruh Batik Madrim untuk memulai membakar jasad tersebut. Bakar. Seusai pembakaran itu, Suliwa dan Galuh akan melaksanakan tugasnya untuk membuang abu dari mayat para siluman tersebut. Kumpulkan abunya dan ditaruh di dalam guci. Suliwa dan Galuh, saya tugaskan untuk menaburkan abunya di tengah lautan. Di keesokan harinya, Suliwa dan Galuh kini kembali ditemani Bongoh untuk menjalankan tugas dari sang Prabu menebar abu itu ke laut. Di tengah perjalanan untuk pergi ke laut, tepat di sebuah desa kawasan Ripa Kembangan, perut Bongoh tiba-tiba merasa sangat lapar sekali. Lalu ia pun memohon kepada Tuan Suliwa untuk berhenti ke warung terlebih dulu mengisi perut. Dan di saat mereka hendak ingin makan di warung itu, tiba-tiba ada woro-woro titah dari prajurit kerajaan Rupa Kembangan membawa kabar penting. Woro-woro titah, sayembara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan Putri Sabetara Ripa Kembangan yang sedang menderita sakit, akan mendapat anugerah maha besar. Kalau dia seorang putra, akan diangkat sebagai menantu kerajaan. Kalau putri, akan diangkat sebagai putri kedaton. Woro-woro tersebut sejenak membuat Suliwa tersenyum sendiri, mendengar berita yang disampaikan hadiahnya lumayan menggiurkan. Akan tetapi angan-angan itu langsung tersadarkan oleh bentakan Galuh yang ada di sampingnya. Galuh Parwati di saat itu langsung muncul perasaan cemburu dan marah jika Suliwa mengikuti sayembara tersebut. Suliwa kemudian menerangkan dengan baik-baik kepada Galuh, bahwa kewajiban seorang tabib harus menolong orang yang sedang dilanda musibah tersebut. Lantas Suliwa akan ikut sayembara itu, dengan tidak menerima imbalannya akhirnya Galuh pun menyetujui. Saya akan bicara baik-baik, bahwa saya tidak bisa menerima hadiah itu. Dengan alasan, saya sudah punya istri. Istri? Kenapa? Kamu tidak mau menjadi istriku? Mau. Makanya, itulah yang akan kukatakan pada sang betara. Setelahnya mereka lanjut untuk singgah di warung itu untuk makan terlebih dulu. Wah, manggangnya kok gosong begini. Manggang ayam itu ada caranya. Bongo. Ya Tuan. Kalau doyan dimakan, kalau tidak doyan jangan dimakan. Tidak usah terlalu banyak mulut. Benar ya Tuan Daru, kalau ada tabib yang mampu menyembuhkan Gusti Putri. Dewi Matri Maduswara itu cantik sekali, seperti bidadari yang terlempar dari surga. Tapi penyakitnya memang sangat berat, beliau. Kenapa lagi, Galuh? Selamat untuk mendapatkan bidadari. Lagi-lagi di dalam kedai warung itu, amarah Galuh kembali terpancing karena ada warga yang sedang membahas kecantikan serta sakit yang diderita oleh Putri Ripa Kembangan. Loh, ayamnya mana? Bongo, Iya Tuan. sayang ya, ayam panggangnya terlalu gosong ya, Ngo? Iya nih. Panggang ayam itu antara jarak api dengan... Terus kan, jarak antara api dengan mulutmu itu. Katanya gosong, tapi api sampai tulang-tulangnya. Tulangnya tidak gosong kan Tuan? Oh, tulangnya tidak gosong ya? Iya. Habiskan. Tuan, aduh. Puas kan? Sementara itu di kerajaan Ripa Kembangan, kini tengah terlihat sosok dukun sedang mencoba mengobati putri raja tersebut. Dukun tua itu ternyata juga tergiur akan hadiah yang telah disampaikan oleh sang raja Ripa Kembangan. Melihat kemulusan tubuh dan nenen yang montok dari sang putri, dengan segala jampi-jampinya dukun tua yang horny itu melakukan ritual pengobatannya. Pergi! Selang beberapa waktu kemudian datanglah Suliwa untuk meminta izin kepada sang raja, menawarkan dirinya untuk mengobati sang putri. Suliwa di saat itu ingin mengobati dan menyembuhkan Tuan Putri tanpa menerima imbalan apapun yang sudah disampaikan sang raja. Dengan negosiasi yang cukup lama karena Suliwa ingin membantu dengan keikhlasannya di samping mengaku sudah memiliki istri Galuh Parwati, akhirnya sang raja pun mengizinkannya. Sabda Pendito Ratu, aku tidak mau dinilai orang menyalahi sabdaku sendiri. Semua ini atas permintaan hamba, Gusti. Gusti Tumenggung bisa menjadi saksi. Bagaimana Temenggung? Anak muda ini benar, Gusti. Gusti bisa dianggap tidak memenuhi janji kalau pihak Gusti sendiri tidak mau memberikan hadiah yang dijanjikan. Sementara ini permintaan dia sendiri. Baik, tapi kalau pengobatanmu ternyata membuat putriku cacat atau bahkan meninggal, maka kamu akan dihukum mati. Hamba bersedia menerima hukuman apapun. Bongo, Iya Nini, iya. apa mungkin seorang betara bisa menyalahi janji? Tidak mungkin. Sabdo panganditaning ratu itu tan kena wolawali. Artinya, ucapan seorang raja adalah undang-undang yang tidak mungkin plin-plan. Gitu. Setelah Suliwa dipersilahkan masuk ke ruangan putri raja, ia pun bertemu dengan dukun tua yang tengah berada di sana.
Dukun tua itu terlihat tampak tidak senang atas kehadiran Suliwa. Lantas Suliwa mengabaikan hal itu dan ia meminta kepada sang raja untuk membuka jendela-jendela ruangan yang ada di sana supaya tidak pengap. Agar sakit yang diderita Tuan Putri tidak semakin parah, dengan adanya sirkulasi udara akan melancarkan pernapasannya. Buka jendela. Baik, Gusti. Hamba memeriksa mata Gusti. Darah putih telah menyerang darah merahnya, Limo. Ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam obat. Terima kasih, Bopo. Setelah mendapatkan petunjuk dari sang Batara Surya Boponya, Suliwa langsung mengobati sang putri. Raja Ripa Kembangan itu pun sempat tercengang melihat cahaya yang berada di kepala Suliwa. Tidak sampai di situ, semua yang ada di sana pun terkejut melihat kecepatan tangan Suliwa dalam meracik obat yang satset dalam jumlah banyak. Setelah selesai meracik, Suliwa lantas memberikan kepada permaisuri raja untuk meminumkannya kepada putrinya. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan. Gusti Putri akan merasa sumuk, tapi tidak lama akan kembali biasa. Kalau bisa, diberi makan bubur dengan hati ayam, Gusti Betara. Menurutmu, apa penyakit putriku? Darah putih memakan darah merah, Gusti Betara. Tapi kelihatannya masih belum parah. Hamba harus mencari jamur darah, daun pusu merah, dan kerang bulu, Gusti Betara. Panas. Panas. Dan efek dari obat tersebut akhirnya telah bereaksi, di mana Tuan Putri di saat itu merasakan panas seperti terkena olesan balsem geliga di sekujur badannya. Melihat reaksi putrinya itu, sang raja dan permaisurinya itu kini mulai percaya dengan kemampuan Suliwa bahwa mereka berdua yakin bahwa tabib muda tersebut akan bisa menyembuhkannya. Kemudian Suliwa meminta izin untuk pergi ke hutan mencari bahan dalam meracik obat-obatan yang diperlukan selanjutnya. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Nih. Sabar. Kalau Kakang Liwa tanya, katakan saja aku mau pulang ke Segaluh. Tunggu saja sebentar lagi. Mengobati orang ya mesti lama toh. Tidak perlu. Katakan sama Kakang Suliwa, selamat menjadi pangeran Ripa Kembangan. Duh, pecat aku. Kok jadi begini? Pecat. Bongo? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugaluh. Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Ya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan. Ayo. Dan di malam itu, Putri Ripa Kembangan nampaknya sudah mulai menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Setelah beberapa kali meminum ramuan obat dari Suliwa, ia pun sudah mampu untuk berjalan dan badannya sudah mulai ringan. Di saat itulah Putri Ripa Kembangan menanyakan keberadaan tabib muda yang telah mampu mengobatinya, yang membuatnya penasaran untuk segera bertemu. Mana tabib yang Kanjeng Ibu ceritakan? Dia sedang meramu obat lanjutan yang harus kamu minum. Sementara itu Suliwa kini telah selesai mencari bahan obat-obatan dari hutan dan langsung mengolahnya. Sembari mengobrol kepada Bongoh tentang kecantikan Putri Ripa Kembangan, Bongoh pun sangat menyayangkan Tuan Suliwa tidak mengikuti sayembara tersebut. Saya bekerja sebagai tabib biasa. Gusti Putrinya tidak cantik ya? Sangat cantik. Lah kok Tuan nolak? Sudah punya Galuh Parwati. Sayang. Sayang kenapa? Sayang bukan saya yang bisa mengobati Gusti Putri. Kalau saya, keturunan saya kan bisa sedikit tertolong. Tertawa. Ketawa. Emang nggak boleh apa? Legen. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Aditya dan Kalyana Tantri yang pada saat itu telah beranjak pergi dari Pulau Momongan. Dan pada saat itu mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan Galuh Parwati yang telah melarikan diri dari Suliwa karena atas rasa cemburunya. Ketika Galuh mengatakan akan kembali ke Padepokan Sugaluh, akhirnya Tantri dan Aditya pun ikut mengantarkannya pulang ke padepokannya. Aku mau balik ke Segaluh. Apa kalian mau mengantar aku? Iya, kita minum lagi dulu ya. Legen. Dan kita kembali lagi ke kerajaan Ripa Kembangan. Di saat itu permaisuri raja pun memberitahukannya tentang sosok tabib muda yang telah menyembuhkannya. Bunda. Dan ketika mereka berdua telah saling dipertemukan, Tuan Putri itu sepertinya muncul benih cinta pada pandangan pertama. Begitu pula sebaliknya,
Suliwa pun juga terpesona ketika melihat kecantikan Putri Ripa Kembangan di hadapannya, serta disuguhkan oleh belahan dadanya. Hamba hanyalah kepanjangan tangan Dewata. Maaf Gusti, mohon buka mulutnya. Belum sempat lama saling bertatap muka, tiba-tiba ada seorang prajurit melaporkan tentang kedatangan Ki Dukun tua yang sebelumnya mengobati Tuan Putri. Kemudian sang raja pun mengajak Suliwa untuk ikut bersama menemui dukun tua tersebut. Ada apa, Kipati? Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusti Putri Maitri. Kedatangannya mau menuntut hadiah yang Gusti Betara janjikan di dalam woro-woro Sayembara. Bagaimana Andika yakin telah berhasil menyembuhkan putri saya? Begini Gusti, hamba telah mengusir lelembut dari Gunung Wingit yang mengganggu Gusti Putri. Hamba hancurkan sarangnya sehingga mereka menyerah. Terus? Mereka ketakutan dan langsung meninggalkan garba Gusti Putri. Sehingga hamba mendengar Gusti Putri sudah sembuh dari sakit yang telah mereka bikin. Dengan segala usahanya, ternyata dukun tua tersebut masih ingin mengharapkan kemulusan serta kemontokan Nenen Putri Ripa Kembangan. Meski sang raja telah mengetahui betul bahwa Suliwalah yang telah menyembuhkan putrinya itu, akan tetapi pengakuan palsu dukun tersebut tetap ngotot bahwa dirinya lah yang menyembuhkannya. Dengar, di sini ada seorang tabib. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan dia telah meramu obat dan meminumkannya kepada putri saya. Dan dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan kesembuhan putri saya. Bagaimana Andika bisa yakin bahwa Andika lah yang telah menyembuhkannya? Mungkin karena usaha bersama, Tuan Tabib melakukannya dengan obat. Tapi hamba melakukannya secara halus. Sang raja pun terus menanyakan semua omongannya dan mengancamnya jika bermain-main dengan perkataannya ia akan dihukum seberat-beratnya. Dukun tua itu pun langsung tegang dan emosinya pun memuncak, sehingga muncullah sosok aslinya. Dan ternyata dukun itu adalah jelmaan makhluk genderuwo yang ingin menikmati selakangan Putri Ripa Kembangan. Setelah mengeluarkan jurus-jurus pukulannya yang dilesatkan oleh Suliwa, makhluk tersebut ternyata sangat kebal sekali dengan pukulan Suliwa. Pada akhirnya Suliwa harus mengeluarkan ajian andalannya inti api untuk membinasakan makhluk genderuwo tersebut. Terpaksa hamba lakukan, karena dia hampir mencelakakan hamba. Kamu telah melakukan setumpuk kesalahan. Kalau bisa bertahan hidup, hukum dia seberat-beratnya. Setelah menyelesaikan kewajibannya mengobati Putri Ripa Kembangan itu, Suliwa lantas berpamitan kepada sang raja bahwa ia akan melanjutkan tugas dari Prabu Angling Dharma. Dan di saat itulah Raja Ripa Kembangan terkejut bahwa Suliwa adalah orang Mawapati di mana sang raja ternyata sangat mengagumi sosok Prabu Angling Dharma. Jadi, Andika seorang tanda, atau mungkin seorang Nayaka Negeri Malwapati. Saya sangat kagum terhadap rajamu, yang sangat bijak dan dermawan. Hamba hanyalah bawahan biasa Gusti Betara. Hanya kebetulan Gusti Prabu Angling Dharma adalah kakak seperguruan hamba di Padepokan Sugalu. Iya, iya. Saya pernah mendengar nama harum Padepokan yang berada di daerah kekuasaan sepupu saya. Tisdayu bukan? Benar Gusti Betara.